UNESCO itu mengeluarkan satu panduan. Kapan sih aman menggunakan ChatGPT? Terus dia bilang gini, aman menggunakan ChatGPT ketika kita tidak perlu output yang 100% benar. Misalnya, mau generate pantun, kan tidak perlu 100% benar ya, aman. Tapi kalau outputnya harus benar, maka itu ada if then-nya lagi tuh. Apakah Anda punya expertise untuk menganalisis output ini benar atau salah? Kalau Anda tidak punya expertise, maka jadi tidak aman. Tapi kalau artinya jangan belajar agama lewat AI. Betul. Sobat Media, kembali lagi di Durasi Dua Rasa. Dua sisi. Ya. Abdi, ini hari ini kita kedatangan narasumber yang kalau boleh aku bahasanya canggih banget nih. Karena nanti kita bisa juga nanya gambaran masa depan tuh seperti apa. Tapi bukan peramal nih, kita sambut Ibu Dr. Ayu Purwaryanti. Terima kasih Ibu sudah hadir di Media Indonesia. Jadi Ibu Ayu ini adalah pakar Artificial Intelligence dari ITB dan juga Ibu dan beberapa pakar lainnya mendirikan AI Institute Indonesia ya Bu ya. Nanti bisa diceritakan. Nah, lu kayaknya udah mau nanya sesuatu nih Di, ketika gue bilang masa depan. Iya kayak gimana? Suram gitu kan. Kayak apa ya? Yang kemarin yang lagi rame itu, tapi nggak soal itu ya. Peruntungan kita bukan itu. Bukan itu. Tapi masa depan Bu, masa depan ini kan ada kecerdasan artifisial ya. Yang itu nanti saya takutnya itu bukan saya juga, tapi teman-teman juga takut bahwa kecerdasannya itu nyamain kita gitu. Artinya nanti kita yang kerja dengan kecerdasan akan digantikan sama dia gitu. Oh, pasar kerja nih. Pasar kerja. Pasar kerja di era artificial intelligence. Iya. Jadi kecerdasan artifisial ini kan adalah teknologi penciri revolusi industri 4. Setiap revolusi industri itu selalu ada job shifting, betul nggak? Nah, ya betul. Ya, dari mulai pertama mesin uap, akhirnya memang ada pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi. Begitu pula dengan yang artificial intelligence ini. Akan ada pekerjaan yang memang tergantikan oleh teknologi. Jadi pekerjaan yang repetitif itu pasti bisa tergantikan oleh teknologi yang tidak membutuhkan kecerdasan yang kompleks begitu. Jadi misalnya ya mengenerate wartawan wartawan itu kompleks. Wartawan itu kompleks. Untungnya dinilai kompleks ya. Alhamdulillah. Harus menganalisis dari berbagai sumber. Jadi itu kompleks. Di situ posisi AI adalah sebagai alat bantu. Jadi AI itu akan menjadi alat bantu untuk profesi-profesi seperti yang barusan disebutkan itu. Gitu. Jadi mempercepat, mempermudah. Begitu pula dengan saya dosen nih ya. Dosen tidak tergantikan, tapi terbantu oleh si AI ini. Dia akan membantu misalnya ya mengenerate contoh-contoh soal. Nanti saya tinggal perbaiki, saya edit, gitu kan. Memberikan ide kalau di kelas tuh bagusnya seperti apa. Nah, tapi memang itu tidak terbantahkan ya bahwa ada pekerjaan yang tergantikan. Contohnya adalah misalnya data entry. Nah, data entry sekarang kalau misalnya kita dari kertas itu kan biasanya dimasukkan oleh seorang operator. Manual. Tapi ke depannya ini kertas tinggal dimasukkan ke dalam sebuah scanner. Itu menggunakan teknologi AI namanya OCR. Lalu di belakangnya ada NLP, AI juga. Itu semua data sudah langsung masuk ke dalam komputer. Gitu. Jadi bisa pekerjaan clerical gitu Bu? Ya, sesuatu yang rutin, clerical, tidak membutuhkan daya pikir yang kompleks tadi, itu kemungkinan besar memang akan tergantikan. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya supaya bisa upskilling atau reskilling para tenaga kerja ini. Ya. Ini tadi ini kan tadi alhamdulillah lah saya udah agak tenang gitu kita aman nih. Agak tenang gitu. Seenggaknya profesinya aman. Iya, kitanya nggak tahu. Profesinya aman yang penting. Tapi berarti yang saya garis bawahi, mahasiswa itu tidak bisa belajar sendiri dengan AI. Harus tetap butuh dosen. Gitu ya. Artinya jadi teman-teman yang biasa ngerjain tugas pakai AI itu juga seperti ChatGPT gitu Bu. Jadi, nah ini menarik ya kalau bicara tentang teknologi AI di pendidikan. Nah, kadang-kadang sekarang dosen ataupun guru tuh ya, ini kejadian di anak saya, memberikan tugas ke siswanya membuat esai tentang sesuatu, gitu. Karena guru ataupun dosennya tidak bilang bahwa tidak boleh pakai AI, akhirnya mereka kreatif, dia pakai si AI ini untuk mengejarkan esai yang harusnya 3 hari
jadi hanya 1 jam. Gitu. Nah itu kan berarti Jelaskan negatif impact-nya, anaknya nggak berpikir. Dia hanya kopas. Ya kan, dia kopas soal dari gurunya, dia masukkan ke salah satu LLM itu ya, seperti ChatGPT, Gemini, dan seterusnya. Nanti dapat hasilnya, dia kopas lagi ke dalam file gitu kan. Dia tinggal save gitu kan. Ada problem situ. Artinya yang harus berubah, jadi kita harus bisa adaptasi terhadap teknologi AI ini. Berarti cara kita, dosen, guru, ketika memberikan tugas, itu harus sesuatu yang berbeda. Kalaupun mau memberikan tugas esai, itu harus ditambah dengan presentasi, dengan diskusi, dengan wawancara, memastikan bahwa siswanya paham apa yang dia kumpulkan. Jadi kurikulum yang model project-project itu tuh memang sudah sesuai ya dengan era ini, karena itu membutuhkan lebih banyak kreativitas mungkin ya, terus diskusi, bahasan gitu ya Bu, atau sebenarnya bagaimana? iya, secara konsep itu. Keren tuh, suruh bikin cerpen, terus suruh gambarin, kasih bunga-bunga. Itu kan nggak bisa ya kan? Nah, Gimana? AI itu sudah ada yang bisa mengenerate gambar kan? Oke, iya. Kemarin sempat ramai tuh gerakan tolak gambar AI di sosial media. Ya. Ya kan, pas waktu zamannya Pilpres itu. Ya. Oh iya. Itu kan, iya. nah, itu para ilustrator itu menyerukan gerakan tolak gambar AI. Kenapa? Karena hasil karya mereka yang mereka simpan di internet itu kan jadi bahan makanan untuk AI, untuk meningkatkan kemampuannya AI. Jadi AI-nya tambah jago mengenerate gambar tanpa harus bayar ke orang, ya kan? Nah, jadi itu sendiri masih jadi sebuah hal yang diperdebatkan sebenarnya. Sejauh mana sih si AI ini bisa digunakan, misalnya? Nah, di Indonesia belum ada aturan seperti itu. Jadi kita masih bebas-bebas aja. Gitu. Bu, mungkin tadi sedikit balik ke yang soal pekerjaan nih, yang Ibu bilang juga ya, yang AI udah mengenerate gambar. Saya juga Video baca juga. dari mungkin saya baca di buku Homo Deus itu bahkan dari beberapa itu kan dia keluarannya 2018 ya. Bahkan udah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada AI yang bisa mengenerate musik sekompleks musik Bach. Bahkan ketika disodorkan ke pakar musik, mereka sendiri tidak bisa membedakan mana yang bikinan AI, mana yang bikinan asli orang gitu. Nah, kalau itu gimana Bu? Apakah ya kalau dibilang tadi berarti bukan cuman clerical aja, dia juga berarti sisi apa tuh Bu? Atau ya saya sampai bingung juga nanyanya karena ini sesuatu yang kompleks, tapi ternyata juga diganti. Kalau yang clerical udah pasti bisa tergantikan. Nah, kalau yang masalah kompleks ini yang harus kita diskusikan satu ke satu. Gimana Bu? Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan yang generate musik, ini juga masih, makanya kenapa di Indonesia butuh regulasi gitu ya, karena kita masih debatable gitu. Apakah boleh misalnya sebuah video kita gunakan musik yang berasal dari AI? Sekarang tidak ada aturan, boleh gitu kan. Yang terjadi apa? Ini bisa jadi menggerus penghasilan teman-teman musisi misalnya, yang membuat musik begitu kan. Nah, di kita ini belum ada aturan sama sekali gitu. Jadi, makanya itu kenapa penting regulasi AI ini, karena ini kaitannya sama mata pencarian kita sehari-hari juga gitu. Iya. Apakah dibolehkan atau tidak? Kalau dibolehkan berarti harus dinyatakan. Kalau dibolehkan sejauh apa? Tetap harus ada yang tanggung jawab gitu. Tetap harus ada orang yang menyatakan bahwa ini saya yang menggunakan gitu. Artinya ketika nanti ada problem misalnya, oh ini kamu plagiat dari musik saya, itu harus ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Orang yang pakai kan. Nah itu sama sekali belum di Indonesia ya belum belum ditetapkan lah ya di kita Indonesia adanya aturannya itu, seperti apa. Surat edaran etika Kominfo. Itu tahun 2023 Iya akhir. betul, dan itu tidak mengikat lah ya, karena Tidak mengikat dan tidak ada bicara tentang hak cipta. Oke. Cuma seruan etis gitu doang. Seruan etis untuk para pengembang teknologi AI, bahwa teknologi yang dibuatnya itu harus transparan, harus responsibel, tidak bias dan seterusnya. soal keamanan data juga ya. Soal keamanan data juga. Nah, tapi tadi nih Bu, saya masih pengen nanya soal yang tadi kemampuan AI. Kalau tadi kan apakah berarti kalau yang saya tangkap tergantung jenis-jenisnya aja gitu ya. Ada jenis AI yang memang hanya istilahnya tugas-tugas yang repetisi, tapi ada juga mungkin ya yang bikin musik itu dia yang jenis keluaran baru dan mungkin juga memang tidak dipasarkan umum kali ya. Jadi itu sebenarnya kemampuannya apa? Kemampuan bahasa, pengenalan pola, pembuat keputusan. Itu sebenarnya sudah tersedia umum sih penghasil musik itu. Oh, jadi gimana Bu sebenarnya? Ada situsnya, terus saya nggak kasih tahu di sini.
Takutnya Saka promosiin barang orang karena itu buatan luar juga gitu. Di situ kita tinggal masukkan teks, terus kita tinggal minta dia mengenerate musik yang genrenya seperti apa, keluar lagunya. Atau mungkin ini kali Bu, gambaran umumnya sendiri sebenarnya AI disebut kecerdasan itu memang dia ininya apa? AI itu kan artificial intelligence ya. Memang pertama kali ada itu tujuannya adalah untuk bisa melakukan fungsi yang seperti dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan. Makanya namanya kecerdasan artificial. Tapi artificial, tidak betul-betul seperti manusia yang menggunakan otak gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya ada beberapa macam. Tapi yang paling banyak sekarang adalah yang belajar dari data. Jadi kalau kita melihat data nih, kita ngelihat banyak dokumen misalnya, kita kan langsung bisa melihat polanya kan. Oh ini paragraf satunya begini, atau kata yang ini tuh berikutnya adalah kata yang ini dan seterusnya kan. Nah itu yang coba ditiru oleh si teknologi AI ini. Gitu. Dia coba meniru yang pola tadi. Pola. Hubungan kata dengan kata, urutan kata dengan kata. Kata mana yang paling besar probabilitasnya muncul setelah kata-kata tertentu. Gitu. Dia pakai rumus matematika. Segala macam pola ya, pola bahasa, pola apalagi Bu yang dipelajari? Tadi gambar, sinyal suara, sebenarnya mengenali saya tuh lagi bicara apa sih, atau ini tuh suara siapa sih. Nah itu mengenali dari pola tadi gitu. Pola apa ya, fiturnya macam-macam. Kalau dari suara berarti sudah ada fitur suara sebenarnya, seperti pitch ya dan seterusnya. Gitu. Terus selain mempelajari pola, terus dia apalagi nih komponen kecerdasannya sehingga dia bisa sebenarnya itu kuncinya, mempelajari pola. Kuncinya itu, iya. Dan mempelajarinya itu dari data. Gitu. Karena datanya sangat banyak, jadi kayaknya pinter banget gitu ya. Kesannya pinter ya. Kesannya pinter. Karena semuanya bisa dijawab kan sama dia. Ya tapi bisa jadi masih mengandung kesalahan. Jadi belum tentu 100% benar ya. Oh tergantung apa masukan datanya tadi? Enggak, memang dia kan mengeluarkan misalnya tadi ya bicara tentang LLM seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Itu kan mengeluarkan kata demi kata dengan cara mencari kata mana yang punya nilai probabilitas paling tinggi setelah kata-kata tertentu kan. Gitu kan. Itu yang dilakukan kan. Oh ini sepertinya Indonesia deh. Oh harusnya kata emas, oh harusnya 2045 gitu ya, oh, harusnya adalah dan seterusnya gitu. Nah ketika dia memilih kata, itu bisa jadi dia tuh salah milih katanya. Gitu. Dan kita sebagai manusia yang paham, kalau kita paham tentang bidangnya, maka kita akan tahu, oh ini salah gitu. Oh jadi ibaratnya seperti ini Bu, misalkan kita nanya sama ChatGPT, saya mau wawancara Dokter Ayu, kamu tahu nggak Dokter Ayu? Oh ya Dokter Ayu adalah bla 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 bla. Dijelasin sama dia. Artinya kan informasi dia juga bisa kebalik-balik, tapi dia juga pinter nih. Segala informasi tentang ibu dan apa itu, jadi mungkin tingkat kecerdasannya yang apa atau apa polanya ada yang itu betul-betul tergantung dari data yang kita berikan. Jadi kenapa sih dia bisa tanya jawab? Karena memang data itu bukan hanya dokumen, tapi juga yang isinya percakapan. Jadi data percakapan tuh dimasukkan. Ya, jadi misalnya seperti Meta itu kaya sekali, dia punya banyak banget data percakapan WhatsApp. Dia pelajarkan gitu. Bukan cuma data percakapan juga, sebenarnya ada satu teknik lagi. Namanya, ini agak teknikal ya. Namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi sebelum dia cari kata terbaik, dia cari dulu dokumen yang relevan dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya dia tidak ada nih di dalam LLM dia tidak dapat jawaban yang bagus sebenarnya, dia akan cari dulu tuh di daftar dokumen seperti Google Search. Google Search keluarkan daftar dokumen ya. Nah dari daftar dokumen itu kira-kira dari sekian banyak teratas lah, baru dia masukkan sebagai bahan untuk si LLM ini. Dia akan bilang bahwa tolong kamu cari jawabannya cuma dari sini ya. Jangan halusinasi. Hanya dari 10 dokumen ini. Jadi bisa jadi kalau tadi bertanya tentang seseorang, itu bisa jadi ya kemungkinan besar dia akan gunakan si teknologi RAG ini. Dia cari dulu dokumen yang mengandung nama orang tersebut, baru itu dimasukkan ke si LLM-nya, dijadikan bagian dari query kita, query dia, prompt-nya itu. Gitu. Tapi bahan RAG-nya itu memang yang udah bank data di sistem dia aja, dulu, atau dia bisa cari ke sumber-sumber lain yang misalkan di luar ChatGPT gitu. Seperti Google Search. Google Search itu kan ada Google Search API. Ya kan? Kalau kita mau bikin pun bisa loh ya.
Kita tinggal panggil API-nya Google Search, lalu dapatkan semua dokumen. Sedangkan Google Search itu kan dia memang rajin ya. Pasti dia kumpulkan terus si database dia itu tiap hari itu mungkin tiap jam dia tambah lagi. Setiap ada orang bikin baru, sejam kemudian dia tambah lagi gitu. Jadi datanya memang kalau kita bilang database untuk dokumen yang relevan tadi ya, itu akan selalu update. Gitu. Walaupun si LLM-nya tidak selalu update karena kita mengupdate LLM, melatihkan LLM itu butuh effort yang sangat besar. Gitu. Supaya dia tetap update sama informasi, maka dia tambah teknologi yang satu lagi tadi itu. Mencari dokumen relevan dulu, baru dicari di LLM ini. Jadi suruh seperti nyuruh orang untuk, ini kamu baca dokumen-dokumen ini, cari jawaban di situ. Tapi karena mesin jadi bisa sangat banyak Bisa dan sangat cepat. Dan cepat, betul. Tapi dia bisa milah kesalahan nggak Bu? Kayak misalkan tadi kan, mungkin ada soal ibu yang salah gitu. Dia bisa mengetahui yang salah atau ya pokoknya dia serap aja semua yang ada. Sampai saat ini belum. Oh. Tapi ada kemungkinan. Kita nggak tahu ya karena teknologi cepat banget. Iya. Cepat sekali gitu. Tahun 2020-an. 2017 itu pertama kali algoritma ini muncul. Namanya transformer. 2017 itu nggak kebayang bakal bisa seperti sekarang. Bicara soal perkembangan Bu, jadi saya ingat ada robot namanya Sophia Oh, yang iya. dia sudah dapat warga negara, keren banget kan, warga Di negara gitu. Arab ya? Iya. Bayangin sekarang yang kita masa tungguannya 25 tahun dia udah dapet tuh warga negara sono. Nah tapi kemarin yang terbaru dia itu mengaku pengen punya anak gitu, pengen punya anak. Dan apa ya, kemudian si penciptanya itu bilang bahwa ini usianya masih berapa tahun, masih berapa bulan gitu ya, hitungan bulan. Tapi di masa depan dia akan punya kesadaran. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah AI yang ditanamkan pada robot tadi atau yang ditanamkan pada apapun ya, tapi yang jelas basisnya AI itu punya kesadaran. Nah ini definisi kesadaran itu berarti apa? Kemauan sendiri. Iya, apa? Desire ya? Kalau ini ada dua kubu sebenarnya. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Kalau buat saya, ini sangat tergantung dari kita mau melatihkannya seperti apa, gitu. Karena ini balik lagi ke algoritma ya. Kalau bentuknya algoritma kan bisa kita simpan sesuatu di dalamnya yang bisa men-trigger dia untuk melakukan sesuatu gitu, atau untuk punya kesadaran itu gitu ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya pada dasarnya dia tidak punya kesadaran yang betul-betul utuh dari dirinya, nggak bisa. Gitu. Jadi kesadaran artifisial itu jadi seperti Dia apa? seperti emosi gitu kan. Misalnya jadi bisa memberikan respon seperti marah, sedih misalnya, atau happy atau apapun. Nah itu sebenarnya semua artifisial. Tidak betul-betul dia punya emosi gitu. Artinya mungkin dia meniru pola juga gitu. Betul. Jadi kalau misalkan orang itu berbincang sama dia begini-begini, oh polanya berarti biasanya ini dijawabnya jadi marah nih gitu. Jadi dia juga ngejawabnya jadi marah, seolah-olah dia punya emosi padahal enggak, cuman meniru aja. Iya, kita seakan-akan kalau kita tidak paham bahwa di belakangnya adalah tadi ya berupa rumus-rumus matematika, mungkin kita akan mengira bahwa oh barang ini punya emosi gitu. Padahal sebenarnya enggak. Udah tahu belum yang AI Ghost? Gimana tuh Bu? Jadi AI Ghost itu sekarang sudah mulai rame ya, mencoba menghidupkan orang mati, tapi bukan berarti hidup betulan ya, dalam bentuk hologram, gitu. Dan kemudian kayak Zordon. Oh, jadi semua memori dari orang yang hidup itu dimasukkan ya? Dokumen-dokumen tentang dia, semua informasi tentang dia dimasukkan, jadi bisa diajak bercakap-cakap si hologram ini. Padahal kayak Jordan dah, itu bayangannya udah Jordan banget itu. Lagi-lagi hanya meniru pola ya, bukannya kita memanggil dia dari alam sana. Iya. Berarti gini juga Bu, kalau segala macam bisa ditiru, kan kalau sekarang kita ngobrol jawabannya masih manis ya. Nanti kalau dia bicara banyak yang input kata-kata kasar gitu, misalkan kalau sekarang kan dia minta maaf mulu. Iya, kalau besok apa lu? Gitu kan. Itu bisa juga ya Bu ya? Bisa kalau kita mau memasukkan data dalam jumlah besar, membuat si item ini menjadi kasar bisa. Makanya butuh etika tadi, etika AI. Makanya kemudian pemerintah berusaha mengeluarkan surat edaran atau panduan supaya jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu.
Kalau buat Ibu sendiri nih Bu, secara pribadi dan peneliti AI, batasannya harusnya apa sih Bu yang tidak boleh disentuh AI? Yang pasti pertama sih AI tidak boleh merugikan seseorang, baik penggunanya. Merugikan seseorang sebenarnya tadi ya, masalah hak cipta segala macam itu termasuk merugikan juga, begitu. Makanya itu kenapa harus diatur. Tapi untuk bisa sampai ke prinsip tujuan supaya AI tidak merugikan seseorang, kita harus punya aturan yang rigid, gitu. Nah, ini memang jadi sangat spesifik ya. Spesifik itu dalam artian tadi prinsipnya jadi banyak, begitu. Seperti misalnya sekarang kalau di luar tuh ada yang istilahnya transparansi, bahwa AI itu ketika dibuat itu harus jelas datanya apa, algoritmanya bagaimana, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa mengaudit, gitu. Tapi itu jadi problem karena sampai sekarang perusahaan besar seperti ChatGPT begitu ya, Gemini, mereka tidak mau bilang kan data yang mereka buka dapur lah. Dapur, betul. Mungkin mereka nanti buka kalau misalnya ada yang mengaudit ya baru Ya mau gimana gitu kan. Berarti harusnya dibatasi juga sumber datanya ya Bu ya? Sulit ya. Nah, karena kalau kita batasi sumber data, jadi membatasi penelitian, nanti tidak berkembang juga gitu. Nggak cerdas-cerdas gitu kan. Bisa jadi begitu. Jadi yang penting itu kalau prinsip Ibu sendiri sebagai pengembang AI, ketika data sulit dibatasi, yang penting transparansi gitu. Bukan ya. cuma itu, ada beberapa prinsip Apa aja sebenarnya. Jadi selain transparansi, kita harus memastikan bahwa dia itu tidak bias. Maksudnya? Tidak bias itu contohnya gini, ada yang tadi ya, image generator ya, kita masukkan, saya mau minta foto CEO, yang keluar tuh 10 foto, laki-laki semua, bias terhadap gender. Gitu contohnya. Nah, kita harus memastikan bahwa si aplikasi ini, dia itu tidak bias, karena itu sering kejadian. Gitu. Makanya kenapa kita menyelenggarakan AI untuk perempuan gitu, AI for Women, itu salah satunya kan karena resiko bias ini tinggi buat perempuan. Kenapa? Karena datanya memang seperti itu. Iya, masukannya seperti itu. Masukannya seperti itu. Jadi si pengembangnya ini yang harus membuat supaya toolsnya tidak bias. Gimana caranya? Apakah datanya memang ditambah tuh yang gender perempuan? Gitu atau algoritma yang diubah gitu kan? Atau algoritmanya yang dirubah. Gitu. Apalagi Bu harusnya yang diatur Bu untuk bisa AI itu aman ya, tidak mengancam manusia. Apalagi tadi udah data, transparansi data, bias, terus apa lagi Bu? Sebenarnya ada satu lagi namanya explainability. Gimana tuh? Nah, ya ini juga jadi PR lagi ya, karena tidak semua teknologi AI masih udah bisa explainability. Explainability itu jadi kita tuh bisa meminta pengembang ataupun si AI ini menjelaskan sebenarnya keputusan dia itu awalnya dari mana gitu. Misalnya ya ada aplikasi untuk prediksi harga saham. Terus nanti dia kasih rekomendasi, beli aja sahamnya atau jual aja sahamnya gitu. Nah, itu harus explainable, harus bisa dijelaskan kenapa saya harus beli saham ini, kenapa harus saya jual gitu. Kan kalau tidak explainable tidak jelas, ya ngikut-ngikut aja nih, beli jual. Dan itu harus rinci, jadi termasuk juga tadi sumbernya apa aja sehingga keputusan itu. Bisa jadi seperti itu, tapi sejauh mana explainable-nya minimal sampai difahami oleh manusia. Oh kenapa dia menghasilkan keputusan ini gitu. Jadi padahal soal keputusan itu masih perdebatan ya Bu, tapi memang menurut Ibu itu sah-sah aja. AI memiliki kemampuan untuk membuat keputusan gitu. Definisi keputusan ini kan lebih ke rekomendasi terhadap manusia penggunanya. Nanti yang kemudian mengambil keputusan terakhir yang bertanggung jawab terhadap keputusan ya harus manusianya, bukan AI-nya. Karena takutnya kalau nanti dia ngambil keputusan nanti kayak di film-film itu loh Bu. Nggak boleh. Jadi tetap itu salah satu lagi bahwa harus manusia yang pegang kendali. Mungkin eksesnya bisa ini Bu, jenis-jenis AI yang asistensi kita kan, keseharian kan udah ada AI yang seperti itu yang menggabungkan agenda kita hari ini apa aja, ini nanti dia bisa bikin keputusan kan. Misalkan tiba-tiba agenda yang ini menurut dia nggak penting, dibatalin aja, atau misalkan lucu. mesen apa sendiri, mesen sop. Biasanya pagi-pagi apa sebenarnya sarapannya ini, nanti dipesenin yang ini gitu kan. Gitu. Itu apa kan bisa kemungkinan seperti itu. Betul. Itu salah satu lagi bahwa AI ini, tools ini harus bisa dibawa kendali manusia. Kita harus bisa punya setting
kapan dia boleh melakukan A, kapan B dan seterusnya. Kalau saya pernah baca buku, kalau udah diterjemahin ke bahasa Indonesia namanya Ragam Budi, Ragam Akal Budi, karyanya Profesor Daniel Dennett Amerika. Tolong jelasin. Dia profesor filsafat memang, dan dia bilang bahwa semua itu robot pun akan punya kesadaran pada levelnya gitu kan. Gitu. Karena dia dari yang taraf kesadaran yang paling rendah sampai taraf kesadaran yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia gitu. Terus jadi saya mikir gitu, nanti kalau Sophia yang robot yang tadi kemudian dia punya kesadaran, terus dia bilang sama pembuatnya gitu, karena ya aku cariin pasangan dong gitu, terus kemudian mereka berdua kongsi, terus kemudian mereka berdua harus bikin bisa gerakan makar gitu kan misalkan. Udah jadi kayak film iya kayak film banget itu loh. Tapi ketika saya membaca buku itu otak saya dibawa ke sana gitu. Iya. Mungkin ya itu ya Bu ya. Tadi balik lagi ya, tergantung algoritma dan data yang kita masukkan sebenarnya semuanya. Kita mengajari dia seperti itu atau enggak gitu. Dan mungkin harus ibaratnya kalau mesin yang sederhana harus ada tombol reset yang cepet gitu ya Bu ya. Harus ada operasional yang mudah ketika ini udah langsung kita reset matiin. Kekhawatiran tentang AI yang akhirnya bisa mengalahkan manusia itu kan memang banyak ya. Makanya semua negara itu membuat peraturan terkait dengan AI ini. Jadi ketika melakukan penelitian AI, ketika membuat produk AI, itu ada batasan-batasannya. Seperti tadi sih, kalau misalnya itu tidak bisa dijelaskan, tidak explainable, kan tadi jadinya tidak explainable, hanya menyuruh tapi tidak tahu kenapanya, misalnya ya. Itu jadi harusnya tidak boleh barang itu muncul. Nah, harus ada batasan-batasan seperti itu sebenarnya. Artinya harus diciptakan batasan dan harus dipatuhi batasannya. Iya, harus dipatuhi. Memang kalau kemarin kan surat edaran yang muncul ya. Nah, ini agak dilematis juga. Karena kalau misalnya kita terapkan semua peraturan tadi, inovasi kita juga jadinya terbatas ya. Bakal tambah terbelakang. Bakal tambah ketinggalan. Gitu. Jadi ini bagaimana caranya supaya inovasi tetap bisa maju, tapi mereka tetap mengikuti sih aturan-aturan yang ada. Ya, ini balik lagi, karena kan kalau misalnya seperti EU AI Act, mereka itu membuatnya berdasarkan risiko. Jadi aplikasi AI itu dibuat levelnya. Ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Kurang lebih seperti itu. Puasa. Dia mau tawarin minum gak jadi. Iya. Salah juga kita nawarin minum nanti. Jadi misalnya seperti AI yang dipakai untuk kesehatan, itu risiko tinggi. Gitu. Tapi AI misalnya buat rekomendasi belanja. Kan e-commerce tuh pakai AI juga buat merekomendasikan, nih kita beli sesuatu, nanti dia rekomendasi bilang ini juga dan seterusnya, beli buku di Amazon kan seperti itu ya. Ada rekomendasi buku yang ini juga. Nah, itu risikonya rendah. Gitu. Nah, untuk yang risiko tinggi itu biasanya lebih ketat aturannya. Nah, untuk yang risiko rendah bisa jadi aturannya jauh lebih ringan. Bahkan tidak perlu pakai aturan, sudah aja dikerjakan aja, itu mah aman gitu. Nah, kita perlu sampai ke sana membuat aturan ini supaya nanti inovasi tetap bisa jalan, tapi ya tadi istilahnya umat manusia terlindungi lah. Berarti PR-nya masih banyak ya Bu? Iya sih. PR-nya banyak sekali. Karena kita belum ngapa-ngapain ini gitu kan, masih surat edaran. Dan kita masih sebagai pengguna ya. Iya. Tapi ya itu ibaratnya membuat peraturan aja kita udah harus bisa meramalkan melebihi lagi si produknya itu, yang bahkan produknya sekarang aja kita masih belum memahami. Masih merangkak lah kita. Ya. Atau mungkin Ibu bisa share Bu dari AI yang sudah Ibu kembangkan, kalau saya nggak salah menurut sumber ChatGPT. Kan Ibu sudah mengembangkan AI kemampuan bahasa, soal pola bahasa, kalau saya nggak salah tuh dari situ. Terus pembelajaran juga untuk pendidikan. Nah, dari pengalaman Ibu gimana ekosistem di Indonesia tantangannya? Dan kita juga, bicara hal yang lain lagi ya. Bicara AI udah beres ya. Udah nanti sana lagi dulu, jangan ditinggal seluruhnya. Jadi maksudnya dari nggak takut lagi. Dari pengalaman Ibu mengembangkan itu apa mungkin tantangannya dan peraturan yang diharapkan kayak gimana? Nah, ini kita ada bicara tentang riset dan inovasi, tapi ada juga komersialisasi. Ya, seringkali sudah jadi nih barangnya, tapi mentok di bagian komersialisasinya. Ternyata ketika dikomersialisasikan dia kalah bersaing dengan produk dari luar terutama. Karena kalau produk dari luar, misalnya
dengan satu produk bisa langsung mengerjakan banyak fungsi. Oke. Sedangkan buatan produk Indonesia itu mungkin masih salah satu fungsinya aja, gitu. Itu satu problem tersendiri ya. Komersialisasi itu satu problem tersendiri. Riset inovasi ini satu masalah lain lagi, ya kan? Karena kalau bicara AI, memang dia akan butuh data, dia butuh infrastruktur seperti server yang bagus, gitu. Dan dia butuh use case yang tepat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, tapi use case-nya ternyata secara produk itu sudah matang di produk luar negeri, ini kemungkinan besar bakal kalah saing. Jadi mencari use case yang tepat, yang memang dibutuhkan masyarakat, ini PR besar juga, gitu. Tapi selain itu, masalah data di Indonesia, sebenarnya kan kita orangnya banyak ya, data kita banyak gitu ya, data orangnya manusia aja banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara AI untuk kesehatan, harusnya bisa bagus, ya kan? Tapi data kita itu tidak tersedia secara terdigitalisasi dengan baik. Ya. Untuk menciptakan satu AI kategori apa tadi mungkin aman atau mungkin yang sudah Ibu kembangkan, modalnya berapa Bu? Oh, tergantung kita mau sampai kemana. Kalau cuma riset yang kecil-kecil mah pakai server di kampus juga aman gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin contoh ya LLM untuk bahasa Indonesia, kan kemarin ada tuh perusahaan yang bikin LLM bahasa Indonesia. Sebenarnya kami juga peneliti bikin juga LLM bahasa Indonesia gitu. Tapi kita waktu itu hanya mengandalkan 5 DJX, sampai 5, cuma 2 DJX yang dimiliki oleh Dikti. Jadi waktu itu kita dibantu oleh Dikti untuk melakukan penelitian ini. Ya. Berhasil bikin paper, masuk ke dalam konferensi besar begitu ya. Tapi ketika ditanya akurasi, ya masih kalah dibandingin sama LLM yang sudah dibuat oleh perusahaan, ya, dengan jumlah GPU yang sampai 80 misalnya. Oh, jadi GPU standar kalau mau bersaing dengan produk AI luar tuh 80? Oh enggak, itu masih belum bersaing belum. sebenarnya. Berapa Bu? Itu rata-rata. Karena kalau di luar itu sudah, mereka tidak menyebutkan secara eksplisit ya jumlahnya. Kan kalau perusahaan nggak mau dong dia mengeluarkan informasinya ya. Tapi perkiraan orang tuh akan melihat ini bisa sampai ribuan, puluhan ribu GPU. Betul. Padahal Indonesia yang kemarin kalau untuk riset karena dari nol ya, bikinnya dari nol. Bukan dari, misalnya udah ada yang tersedia, terus nambahin yang baru gitu. Nah kalau ini mungkin tadi di bawah 100 masih bisa kita lakukan. Tapi kalau dari nol, dari betul-betul tidak ada, itu bisa sampai puluhan ribu. Persaingannya berat sekali dan persaingannya berat, makanya tadi use case-nya harus pas. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Udah kita fokus ke sana. Sayangnya sekarang belum ada roadmap tentang AI di Indonesia, tuh tidak ada roadmap. Semua orang mengerjakan masing-masing dan apapun yang memang terpikir saja gitu, yang disukai, yang terpikir gitu. Nggak ada arahan bahwa yuk kita masuk ke AI bareng-bareng menyerang tentang misalnya biodiversitas gitu ya. Atau tentang apa ya di Indonesia, bahasa daerah misalnya. Itu belum ada arahan seperti itu sampai saat ini. Kalau menurut Ibu, AI yang paling dibutuhkan di Indonesia itu apa sih Bu? Kalau bicara dibutuhkan, soalnya gini, sebelumnya mungkin orang tidak terpikir kita bakal banyak yang pakai ChatGPT kan. Itu kita juga bisa melakukan itu. Tapi ternyata ketika ChatGPT muncul, kita itu jadi ChatGPT itu adalah saat ini ya, itu adalah AI nomor 1 yang paling banyak digunakan orang Indonesia. Ya tadi anak sekolah aja bisa pakai buat ngerjain PR, gitu kan. Dia bisa kita gunakan untuk buat email, bahkan buat curhat gitu. Karena tidak akan dimarahi. Jadi curhatnya pakai ChatGPT aja, gitu kan. Padahal sebenarnya yang keluarkan kata-kata itu kan semua kata probabilitas ya. Nggak punya emosi sama sekali ya. Terus ada satu perusahaan yang bahkan CEO speech-nya itu 80% tuh oleh AI. Baru 20%-nya oleh manusia dibenerin. Sampai seperti itu. Jadi munculnya itu kan bukan dari kira-kira kebutuhan masyarakat apa ya, tapi ini memang produknya bisa fit in gitu loh. Loh, memang ternyata kalau kita pakai lebih cepat ya segala sesuatu gitu. Nah ini memang mencari sesuatu yang dibutuhkan masyarakat bakal bisa digunakan banyak. Orang itu satu studi sendiri itu. Iya. Itu satu tantangan tersendiri. Supaya nanti orang tuh ketika mengerjakan tidak sia-sia dan tidak juga reinventing the wheel. Jangan-jangan maksudnya sudah dibuat oleh yang ini, lalu dibuat lagi orang ini, pernah kejadian soalnya. Satu riset yang sama, algoritma yang sama, hanya data yang berbeda. Sayang waktunya kan? Iya betul.
Sayang uang juga ya Bu ya. Sayang uang juga, betul. Tapi yang jelas itu memang harus cepat itu. Karena masalah utama kita kan nanti di bonus demografi adalah pasar tenaga kerja. Kalau semua udah nggak ada regulasi dan semuanya bebas, aja kecerdasan artifisial yang memimpin. Nah, terus nanti anak-anak makan apa? Gitu. Kerja apa? Gitu. Nggak sampai Masih takut ya saya ternyata ini. Jadi kalau yang bisa kita kunci sekarang adalah bahwa AI itu adalah tools untuk membantu kita. Oke. Itu sih yang harus dipegang gitu. Jadi kalau misalnya tadi bicara tentang data entry, itu tidak akan benar-benar tidak pakai manusia kan? Akan tetap ada manusia yang kemudian mengecek kualitas. Oke. Karena AI tidak bisa 100% akurat. Jadi masih harus dicek nih. Gitu. Misalnya ini contohnya lagi notulensi rapat. Nah, kalau dulu kan harus ada orang notulen yang bisa jadi hari Sabtu Minggu dia lembur gara-gara harus nulis notulensi rapat dari rekaman. Sekarang dengan adanya teknologi dari suara ke teks, itu nggak harus 2 hari lagi. Gitu. Dia Langsung cukup. real time. Tapi kan dia cek lagi. Dia cek lagi, oh ini masih salah, dia perbaiki. Mungkin dia hanya butuh 2 jam, tapi si notulennya masih ada gitu. Orangnya masih ada gitu. Pekerjaan dia masih ada. Cuma orangnya berkurang, Bu, gitu. Nah itu memang ini balik ke masalah yang tadi saya bilang, upskilling, reskilling itu. Jadi kita harus bisa menaikkan kualitas manusia, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang critical lagi. Itu udah pasti gitu. Jadi yang jadi jargon kali ya, bahwa kalau misalnya manusia yang pakai AI dan manusia yang tidak pakai AI, itu secara persaingan, itu akan menang manusia yang pakai AI kan. Misalnya nih, disuruh bikin laporan gitu. Yang satu pakai AI nih, satu lagi nggak pakai AI, mana yang lebih cepat? Yang pakai AI lah. Betul. Bisa Nulis kalah berita. manusia tidak AI. Nulis berita pakai AI gitu kan. Minimal bahan-bahannya bisa pakai AI gitu. Hati-hati dengan tulisan karena nanti bisa dianggap plagiat ya. Iya. Kita harus hati-hati. Nah, artinya kalau kita mau memenangkan persaingan, ya kita harus menggunakan tools ini. Ini bukan cuma bicara manusianya ya, karena kan nanti ditarik ke organisasi. Organisasi yang pakai AI itu akan lebih produktif, ya kan? Karena efisien ya Bu. Dibandingkan organisasi yang tidak pakai AI. Balik lagi ke negara yang pakai AI itu jadi akan lebih produktif dibandingkan negara yang tidak pakai AI. Gitu. Tapi cara pakai AI-nya ini harus itu yang diatur. bijak, betul. Atau ya nanti akhirnya manusia bisa mengerjakan bidang-bidang lain, profesi-profesi lain yang bisa lebih, brainstorming ide misalnya, gitu. Seperti itu. Iya, kalau misal itu udah ditanganin AI, kita nyangkul aja baca sawah. Lebih banyak healing gitu. Iya, itu kan healing. Tapi jadi lebih kreatif, ide-ide lebih banyak muncul kan. Iya. Karena waktu yang critical ini bisa dibantu oleh AI gitu. Nah, kalau masuk ke soal Ibu nih, kan fokusnya Ibu di AI Institute Indonesia. Kalau nggak salah mau nanti hari Sabtu ya Bu ya, ada acara tentang AI untuk perempuan. Nah, kenapa perempuan jadi lebih difokusin? Ya, sebenarnya kalau bicara perempuan kan balik lagi ke yang digital juga ya. Tapi memang ada yang khusus di AI. Kalau digital kan ya bagaimanapun tetap ada bias di masyarakat ya terkait dengan gender ini, begitu ya. Terus terang ya seringkali ada misalnya pelecehan terhadap perempuan kalau di digital. Misalnya bisa jadi ini ada kejadian ya di DM, terus di dalam DM itu dikirimkan foto-foto yang tidak senonoh misalnya. Itu kan sebenarnya membuat trauma perempuan, gitu kan. Terus kalau di AI kasus yang di Korea Selatan, anak-anak laki-laki mereka membuat deepfake teman-teman perempuannya di kelas dalam video yang tidak bagus gitu kan, yang asusila gitu. Nah itu kan membuat trauma anak-anak perempuan ini. Mereka sampai akhirnya malah tidak mau bicara sama laki-laki karena takut. Dia menganggapnya semua laki-laki sama begitu ya. Nah itu artinya AI ini buat perempuan memang resikonya jadi lebih besar gitu ya. Sebelumnya tadi lagi yang masalah bias tadi ya, masalah bias gender gitu. Resikonya lebih besar. Tapi selain itu juga sebenarnya dia berpotensi juga untuk membantu perempuan mengerjakan, terutama yang misalnya lebih senang ada di rumah pekerjaannya, dia bikin industri rumah tangga gitu ya. Nah ini kita bisa manfaatkan AI gitu untuk meningkatkan produktivitas. Ya, misalnya UMKM, itu kita bisa konsultasi loh. Ini bagaimana ya kalau saya punya
gambar yang seperti ini, saya bikin kue, gambarnya seperti ini kira-kira bakal laku nggak? Ya, bagus nggak gitu? Nanti dia bisa memberikan masukan, ini kurang menarik tampilannya, gitu. Kalau yang menarik yang seperti apa? Dia bisa kadang memberikan masukan juga, ini kurang lebih seperti ini, gitu. Bagaimana caranya supaya memenangkan persaingan? Itu dia bisa berikan masukan juga. Nah, dia bisa dijadikan sebagai teman konsultasi. Selain itu juga kita bisa generate gambar, ya kan? Ini ada beberapa tools lah di AI yang bisa bantu sebenarnya di bidang UMKM. Ya. Jadi lebih ke literasi perempuan ya untuk menggunakan AI itu ya Bu ya? Betul. Resiko ada, tapi potensi juga ada. Gitu. Kalau AI yang Ibu bikin di dunia pendidikan tuh seperti apa sih Bu? Nah ini jadi saya mau cerita juga tentang si institut tadi ya. Jadi kita itu kemarin sudah melakukan literasi AI untuk guru-guru. Oke. Gitu. Kenapa? Karena mau tidak mau ya, siswa itu kan sudah kenal yang namanya AI dan mereka pakai. Jadi kalau di sekolah tidak ada aturan terkait dengan AI, mereka membiarkan siswanya untuk menggunakan AI tanpa dibimbing. Dan itu bisa misleading, bisa jadi problem. Karena AI itu punya resiko ketika kita over reliance, terlalu tergantung pada AI, itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa meningkatkan tingkat kemalasan dan mengurangi daya kritis. Jadi harus hati-hati pakai AI ini. Makanya kemarin kenapa kita lakukan literasi AI ke guru-guru. Kita ceritakan resikonya apa gitu. Terus bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Bisa nggak kita pakai di kelas? Bisa. Ya, tapi hati-hati gitu. Bukan misalnya anak-anak belum belajar menulis nih, belum tahu cara menulis itu yang bagus seperti apa. Tiba-tiba sudah diajari cara pakai ChatGPT. Salah. Itu kan seperti kita anak belum bisa menghitung, mereka diajari pakai kalkulator. Ya kan? Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, kita balik gitu ya. Jadi harus bisa dulu menulis. Seperti misalnya kalau saya di bidang komputer harus bisa dulu bikin kode program. Baru nanti lihat si AI bisa apa. Gitu. Atau kita pakai AI ini misalnya untuk menantang ide. Jadi misalnya kita punya satu tim ya. Anak-anak disuruh bikin ide tentang proyek tertentu. Nah, itu jangan langsung tanya idenya ke si ChatGPT. Nanti jadi nggak kreatif. Ya. Anak-anak harus punya ide sendiri. Nanti si ChatGPT menantang idenya. Ini kalau saya punya ide seperti ini, kamu kritiknya apa? Nah ini contoh gitu. Nah itu berarti kan kalau cara sederhananya berarti harus ada aturan tadi selain bentuk tugasnya seperti apa, berarti dipakai di kelas di mana gitu ya? Minimal kelas berapa Bu? Nah ini memang kalau di Indonesia sendiri kan rencananya bakal ada ya mata pelajaran itu. Tapi dan tiap negara itu beragam. Mungkin kalau di kita itu baiknya memang kelas-kelas seperti misalnya kelas 5, kelas 6, SMP gitu ya. Jadi jangan dari sejak awal sebenarnya. Mungkin kalau awal hanya lihat saja oh ada AI tapi tidak perlu sampai menggunakan AI untuk tugas sekolah dan seterusnya gitu. Dan lebih ke men-challenge ide ya tadi ya Bu. Ini contohnya. Kita bisa gunakan untuk beberapa hal yang lain. Jadi itu yang kita ajarkan ke guru-guru di sekolah. Kasihan nanti guru-gurunya, muridnya udah pakai AI, gurunya masih AI itu apa gitu kan? Nah, makhluk makanya apa kita itu? duluan ini. Kita duluan iya. literasi AI buat guru ini penting sekali gitu. Makanya kemarin kita inisiasi, yuk kita lakukan. Artinya kalau teman-teman lain juga ada yang melakukan literasi AI buat guru, ya bagus positif karena guru kan banyak ya jumlahnya ya. Supaya nanti gurunya dia lebih canggih daripada siswanya dan juga bisa memanfaatkan AI ini dengan tepat di kelasnya gitu. Kalau tadi resikonya meningkatkan kemalasan dan menurunkan daya kritis. Kalau dia ya, Bu? over reliance, kalau terlalu tergantung pada AI seperti itu. Kalau orang kita kan kadang-kadang butuh ini Bu, butuh patokan. Dibilang terlalu over tergantung tuh segimana sih? Oh, batasannya ketika kita apa-apa langsung pakai AI. Atau misalkan itu tergantung enggak maksud itu. Semua mata pelajaran atau minimal misalkan kelas 5 ya hanya satu mata pelajaran yang boleh pakai AI atau ada gitu nggak Bu? Bukan, tergantungnya tuh maksudnya jangan sampai siswa menjadi over reliance terhadap AI. Itu sih intinya. Nah, sebenarnya siapapun yang tidak boleh tergantung pada AI. Artinya ketika AI tidak ada ya nggak masalah gitu. AI hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah aja. Cara ngikat tali sepatu gitu kan siswa SD misalnya itu udah terlalu tergantung itu. Memang apa-apa ditanyain. Apa-apa tanyain itu. Apakah ibu si A masuk gitu kan, kalau nggak masuk ikut nggak masuk gitu. Memang nanti tinggal repotnya di detail pelaksanaannya ya Bu ya. Gurunya juga bukan berarti jadi lebih santai, bisa-bisa lebih ini ya karena dia harus memantau. Ini harus tertib nih, nggak boleh bohong, jangan pakai
untuk cari ide, tapi untuk Iya, diskusi ide harus iya. gitu. Seperti tadi kan, esai kan kalau dulu kumpulkan esai, udah ya kita kasih nilai gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa kan. Kita harus memastikan bahwa anak ini paham esai itu yang dia tulis itu. Jadi guru-guru lebih berat kerjanya ketika Iya. ada AI. Harus Ngeceknya itu kan. Harus Walaupun lebih ada canggih. juga tools AI untuk mengecek apakah sebuah teks itu di-generate oleh AI atau bukan. Ada juga. Oh, udah ada. Oh, Ada oke, juga. ada juga. Tenang aja. AI Oh iya versus iya AI iya ada. AI versus AI. Ada Iya iya juga iya. AI versus AI. Jadi saya bayangin itu kan berarti anggapan selama ini salah bahwa lu pakai AI segalanya lebih mudah. Tapi pada kasus guru tadi itu lebih banyak kerjaannya gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang jadi lebih mudah, ada yang enggak. Misalnya saya mau minta di-generate contoh-contoh soal pilihan ganda, gitu kan. Itu kan jadi mempercepat. Nah, udah generate aja 20. Nanti saya bisa lebih cepat membuat soal. Misalnya seperti itu. Ya kan, di Yang situ kan belum berarti pernah ditampilkan gitu ya, yang belum pernah diujikan. Gitu. Asal, ya. bisa juga sih kita masukkan dulu Nanti filenya. iya pilihan gurunya kalau dia mau tergantung AI, akhirnya nanti dia bisa disingkirkan oleh AI kan ya Bu? Enggak, kalau guru nggak bisa kalau Oh, nggak menurut bisa? saya. Karena kalau guru itu kan bicaranya memotivasi anak ya. Kalau AI itu hanya sebagai alat bantu, misalnya ya latihan vocabulary, ya sebatas itu aja. Tapi memotivasi anak untuk mau belajar tentang sesuatu, bicara one on one gitu kan, itu nggak bisa tergantikan. Oh, berarti sisi ini kali ya Bu, sisi mendidiknya ya? Mendidiknya. Ya kalau sisi mengajarnya bisa pakai AI gitu, Ya, tapi mendidik, hafalan gitu ya. menginspirasi Nggak bisa. Oke, Nah, profesi kalau itu aku setuju. profesi guru aman ya, Aman ya. guru sebagai pendidik nih. Oh, guru sebagai pendidik. Wartawan juga kita aman. Yang kompleks gitu ya. Yang kompleks. Oh, yang Iya. kompleks. Jadi kalau misalnya yang mengenerate misalnya tentang apa laporan cuaca gitu, nah ini udah tergantikan. Generate laporan cuaca udah ada di Iya. Indonesia yang pakai AI. Dia Berita-berita tinggal ambil cuaca. informasi dari API BMKG, lalu tinggal pakai kalimat-kalimat, lalu di generate kan, udah otomatis kalau itu. Itu kan sederhana kan? Iya. Jadi berita-berita analisis ya Bu ya? Ya itu yang sini. Iya. Berarti harus ke situ sekarang kan? Iya. Iya. Dan Baiklah. pakai alat bantu itu, Iya. karena setiap profesi itu kan pasti bersaing ya. Iya. Ya kan? Setiap perusahaan itu pasti bersaing. Kalau dia pakai AI, dia bisa lebih cepat menghasilkan produk kan. Iya. Seperti Misalnya saya generate video, edit video. Edit video pakai AI juga ada kan. Jadi UNESCO itu mengeluarkan satu panduan. Kapan sih aman menggunakan ChatGPT? Terus dia bilang gini, aman menggunakan ChatGPT ketika kita tidak perlu output yang 100% benar. Misalnya, Oke, iya, mau iya, generate iya, pantun, iya, iya. kan tidak perlu 100% benar ya, aman. Tapi kalau outputnya harus benar, maka itu ada if then-nya lagi tuh. Iya, iya, iya. Apakah Anda punya expertise untuk menganalisis output ini benar atau salah? Kalau Anda tidak punya expertise, maka jadi tidak aman. Tapi kalau Artinya jangan belajar agama lewat AI. betul, Iya. itu bener banget. Iya. Iya. Oh, jadi kan sekarang mau belajar agama lewat AI gitu kan. Akhirnya kan di apa ya? Di medsos itu kan kita cuma berantem yang nggak ada dalilnya gitu kan. Iya, Yang ada sama-sama dalilnya. nggak tahunya harus berantem gitu. Betul, betul. Itu bahaya. Jadi siswa juga tidak bisa dibiarkan langsung pakai AI, karena bisa jadi yang dia keluarkan itu salah terkait dengan apa sih yang sekarang itu paling penting, Iya. gitu. Terkait dengan AI yang harus kita lakukan. Nah, terus saya waktu itu kasih jawabannya, ini harus dilandasi dengan resiko yang ada. Resiko AI yang sekarang menurut saya paling besar itu adalah masalah deepfake dan masalah ketenaga kerjaan tadi sebenarnya gitu. Untuk Indonesia ya. Nah, kalau masalah deepfake berarti ini masalah literasi AI. Kita harus bisa menjelaskan ke orang-orang supaya lebih hati-hati gitu kan. Dan supaya tahu juga bahwa sebuah video atau rekaman suara itu bisa jadi bukan orang betul yang di belakangnya, tapi itu di-generate. Ya. Dan deepfake ini contohnya kemarin kan ada kasus yang misalnya orang minta transfer uang. Iya. Nah, ini ke depannya bakal tambah bagus nih si teknologi AI. Jadi kalau di luaran kayak di Malaysia, di Cina itu udah ada satu promosi ya dari pemerintah menyatakan bahwa jangan langsung percaya gitu. Kita harus mengecek lagi. Jadi ada cerita suami istri, dia lagi video call sama anaknya.
Terus lagi video call gitu, anaknya bilang, aduh dompet saya hilang, bla 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 gitu kan ya. Gimana dong? Aduh kamu gimana? Ya udah deh transfer aja deh uang ke sini gitu. Oh iya boleh. Ketika bapaknya mau mijit enter, tiba-tiba dari depan ada yang datang. Bapak, Anaknya. ibu, anaknya. Jadi apa yang ada di dalam video call itu? Video Itu call deepfake. tadi ya? Video call. Jadi sangat udah Jadi sangat sudah halus dihack ya. misalnya, nomor teleponnya sudah dihack, ya kan? Jadi bisa masuk video call ke situ. Ya. Dan berarti Jadi kita harus hati-hati di situ. Itu deepfake tadi. bukan saja kita harus hati-hati, tapi kita ketika kita juga memberikan data, misalkan segala macam aplikasi kan sekarang misalkan kita di TikTok aja kita masukin suara kita atau Ya. apa, itu kita harus hati-hati ya Bu ya. Iya. Jadi gambar nih, ya misalnya Mbak Bintang gitu kan ya, dengan fotonya. Kalau misalnya ada orang yang niat nggak baik, itu bisa digabung dengan gambar lain kan, gitu. Gitu Mas Abdi misalnya ya, digabung dengan gambar lain yang seakan-akan lagi meluk seseorang perempuan gitu. Terus Dikirimin ke dikirimin istrinya. berantem itu. Iya. Bisa jadi pemerasan itu kan. Iya. Padahal saya nggak pernah kayak Kalau gitu. saya mending jangan mukanya lah Bu, Apa? mukanya aja yang diganti. Bukan, Nanti istrinya, kok cakepan nih Pak? kok ganteng banget gitu kan. Istrinya langsung bisa ini, enggak nih nggak mungkin. Cakepan. Ya. Jadi Berarti- makanya literasi AI jadi penting di deepfake itu. Bener nggak Bu? Saya pernah baca kalau kita masukin rekaman suara 20 detik aja, 20 detik aja tuh udah bisa jadi bahan AI untuk Di-cloning. membikin segala macam ngomong apa gitu. Ya bisa. Oh, 20 detik Bu, cuman butuh Angkanya saya kurang tahu dengan pasti ya. Balik lagi ya, teknologi kan makin lama makin bagus ya. Berarti kalau ngomong jangan sampai 20 detik Enggak udah. lah, jangan gitu juga Oh, enggak sih. jangan. Gimana? Jadi ngomong. Sebelum 20 detik udah matiin. Enggak. Enggak, yang penting kita paham aja bahwa memang kadang-kadang kalau suara yang di-generate oleh AI itu kadang-kadang masih kerasa ada titik-titik yang tidak pas. Harus dirasain deh. Kadang-kadang warna suaranya itu ada yang sedikit berubah gitu. Gitu. Nah, sekarang memang penelitian juga banyak yang masuk ke sana. Banyak yang masuk misalnya ya memasukkan watermarking ke suara yang di-generate oleh AI gitu. Ada juga penelitian yang kebalikannya, memasukkan watermarking ke suara yang direkam oleh alat perekam tertentu. Oke. Gitu. Jadi kalau udah ada watermarking jelas, oh ini memang generate oleh AI, oh ini memang direkam asli gitu. Jadi secara teknologi juga peneliti itu sedang mencoba mencari cara ya untuk menangani hal tersebut. Tapi kalau buat kita, pas kita dengarkan itu masih kerasa sekarang ya, masih terasa, masih ada warna suara yang berubah gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan besar itu di-generate AI. Pokoknya kita harus hati-hati ya. Iya, jangan langsung percaya lah intinya. Ini tadi saya baru bicara tentang yang deepfake ya, terus yang ketenaga kerjaan. Oh ya gimana? tuh, Ya, Pak? itu kan masalah lain lagi yang tadi saya bilang upskilling, reskilling. Jadi ada tuh satu yang punya ide bahwa ketika memang perusahaan mau menggantikan atau menggunakan teknologi AI untuk satu jenis profesi tertentu, maka orangnya itu tidak boleh di PHK. Dia harus diberikan pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi pernah ada di satu bank waktu itu kalau nggak salah teller ya banyak diganti oleh alat. Ini bukan AI ya, tapi memang si alat mesinnya gitu ya. Kita jadi langsung ke mesin itu aja. Terus yang terjadi teller apa nih, gitu kan? Nah teller sekarang diberi pekerjaannya menjadi orang yang menjelaskan. Jadi tiap ada yang datang tuh suka lupa lagi kan? Karena nggak tiap hari datang ke bank juga kan? Jadi Terus ngapain tiap hari ke bank gitu kan? customer Duitnya service Iya. duitnya banyak tuh masukin lagi. Iya. Kemudian tellernya jadi orang yang menjelaskan gitu. Jadi harus dicari cara. Gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada negara yang juga menetapkan seperti itu, ada perusahaan yang ngambil kebijakan seperti itu. Nah, di Indonesia belum diatur. Mudah-mudahan ya di Indonesia Cepet lah. Heeh. Betul. Jadi itu untuk mengamankan kita juga. Ntar kalau perusahaan kita mau pakai AI, kita nggak boleh Kita dan adik-adik kita. nggak Ya. boleh di sini. Tapi kita juga nggak boleh nggak pakai AI. Kalau nggak kita hanya tergantikan sama orang yang pakai AI. Ya, benar. Gitu. Makanya kita harus skill juga pekerjaan kita supaya bisa tadi cepat, mudah. Gitu. Baik. Jadi udah dapet gambarannya nih. Ada pertanyaan lagi, Riki mau nanya sesuatu nggak? Saya mau nanya, Oh. ya, berapa AI yang soal gambar gitu. Oh. Kan AI gambar-gambar itu kan mengambil data dari foto-foto orang. Apakah Buatan AI orang itu maksudnya ya? Misalnya dia ngetik misalnya ya anakku udah 30-an tahun di Indonesia, Oh. tapi dia mengambil ubannya ini ditempel. Ya. Belum ada uban nomor 30. Enggak, maksudnya seperti itu kan kerja yang generate AI itu nih. Dan AI yang gambar itu kan gitu.
Ya, betul. Apakah seharusnya AI itu kena royalti dari gambar-gambar yang dari data-data yang diambil, harusnya gimana? AI-nya yang dapat royaltinya? Perusahaan AI-nya harus kan Oh. dibayar royalti dari Perusahaan AI-nya membayar royalti ke orang yang memberikan data. kayak Nah. data yang diambil sama dia. Ke, Entah dia ke ngambil orang yang memiliki data kan, Iya. biasanya bayar memang. Walaupun ada juga perusahaan yang dia agak nakal, dia tidak bayar data, dia ambil aja semua data, dia gunakan untuk melatih model AI-nya juga ada. Makanya kemarin kan sempat ada dispute ya di Amerika ya. Jadi ada salah satu perusahaan media, dia menuntut perusahaan OpenAI karena dianggap OpenAI ini pakai data mereka tanpa bayar. Nah, jadi ini masih debatable gitu. Karena di satu sisi kalau dia bayar akan mahal sekali, ya kan. Nah, terus di sisi lain si negara ini pengen perusahaan itu berkembang dengan baik kan, karena dia juga menyerap tenaga kerja. Nah, jadi bagian itu memang sekarang ini masih dalam perdebatan. Tapi harusnya ya itu peraturannya masing-masing negara ya Bu ya. Itu masing-masing negara. Iya. Di kita belum ada. Berarti di kita juga ya. Ya harus. Kita masalah kemarin royalti musik aja masih ribet. Ini apalagi nih ngomongin AI. Betul. ini Bu, apa namanya istilahnya dari sewa ini, jadi penyumbang data terbesar untuk AI sekarang siapa? Google kah? Penyumbang. Iya, penyumbang data terbesar Google kah? Atau grupnya WhatsApp, Meta dan kawan-kawan siapa? Penyumbang data terbesar untuk AI. Masih internet sih, bukan Google ya. Google kan perusahaannya ya. Iya. Tapi data yang ada di internet menurut saya itu masih jauh lebih besar dibandingkan Yang open data source yang itu ya? terkumpul di sosial media ya. Oh, maksudnya ini bank datanya data. Atau yang punya data. Pemilik, iya. Oh, Pemilik. Oh, pemilik data. Pemilik data terbesar yang menjadi Waduh, penyumbang terbesar saya juga untuk AI. nggak tahu ya sebenarnya kalau pemilik Siapa? data. Grupnya Google, apakah grupnya si Facebook dan kawan-kawan, TikTok dan kawan-kawan. Mereka kan nggak pernah mau cerita, mereka ambil data dari mana kan. Kita tuh sebagai peneliti paling cuma bisa menebak ya, menganalisis, oh ya kalau dia memang Meta, pasti dia punya data WhatsApp dong. Dia punya data, apa namanya, Facebook dong. Masa sih dia nggak pakai, Iya, gitu kan. servernya ke sono semua. Iya kan, toh waktu kita menandatangani term and condition, kita membolehkan data kita diambil kan. OpenAI itu nama perusahaan, Mm-mm. dia Dan itu produknya ChatGPT, dia ambil data dari mana maksudnya? eh, Itu dia nggak pernah buka datanya diambil dari mana. Nah, kita menebak-menebak bahwa dia memang ambil data dari internet dan juga dia memang minta orang-orang untuk memasukkan data. Karena supaya lebih bagus lagi, kayak tadi lah data percakapan, Iya. gitu kan ya, data penerjemahan. Nah ini bisa jadi dia memang minta anotator atau orang-orang untuk mengumpulkan data, ngetik aja gitu. kalau semua orang nuntut bagiannya ke OpenAI bisa bangkrut dia ya Bu ya. Nah itu kan makanya kenapa jadi perdebatan tadi. OpenAI aja katanya yang Ibu sempat bilang tadi itu aja belum menguntungkan secara perusahaan balik ya Bu. modal. Belum balik Ini modal. yang saya dengar ya. Nah, jadi masih bakar duit lah ya. Gitu. Karena kan mereka bersaing semua nih. Apalagi sekarang ada DeepSeek gitu kan. Oh, mereka semua bersaing. Siapa yang nggak kuat mati gitu kan. Jadi deepfake ini ya, kita bicara deepfake ya. Ya. Ada tools juga yang namanya deepfake detection juga ada. Nah, tapi biasanya video yang diupload. Jadi teman-teman yang di Mavindo, di Cek Fakta itu udah pakai gitu. Mereka mengecek apakah sebuah video itu hoax atau bukan, apakah sebuah video itu deepfake atau bukan, gitu. Gambar juga sama, gitu. Jadi memang ada toolsnya lagi, belakangnya juga pakai AI lagi, gitu. Tapi belum ada yang bawaan di situnya ya. Kalau misalnya WhatsApp mau pakai itu di tempatnya mereka, itu kan kebijakan mereka ya. Iya, iya. Tuh. Ya, kalau nggak kita tempurin WhatsApp sama misal anti WhatsApp gitu. Udah tuh, sudah tempur tuh. Ya itu juga jadi problem dan kemudian ya tadi peneliti juga melihat bahwa kita harus bikin nih deepfake detection. Akhirnya ada perusahaan yang bikin produk itu. Oke. Gitu. Jadi berbagai resiko memang semua orang nih lagi berusaha berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi resikonya seminimal mungkin dan kemudian mengambil manfaatnya sebesar mungkin kan. Nah, makanya literasi AI jadi penting sih. Sebenarnya ini yang kita obrolkan, yang kita lakukan sekarang, ini kan bagian dari Literasi AI. Iya, betul. Gitu. Jadi pokoknya intinya AI itu kita jangan takut ya. Jangan takut karena itu memang membantu tugas kita, tapi kitanya usernya harus upskilling biar nggak tergantikan. Iya, betul. Kalau saya menyarikan dari obrolan kita tadi cuma satu kata, jangan mau digoblokin AI. Gitu. Kita harus lebih pinter gitu, Iya. maksudnya kan gitu. Orang mereka artifisial, kita kan gitu loh. beneran. Oh. Entah Kita yang cerdas natural beneran. gitu kan, mereka artifisial. Jadi
Baik, Ibu terima kasih banyak Ibu Ya, Dr. Ayu sama-sama. Purwarianti. Saya sekali lagi terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya dia, membuat kita seenggaknya sedikit lebih melek nih kita yang benar-benar awam Wah, tentang Semangat. AI. masih bisa tidur lah ya, nanti bisa tidur nyenyak lah Iya. tanpa harus kebayang, oh besok ternyata aku udah ditawan AI gitu kan, enggak. Nggak ada ya, itu film ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan riset AI-nya terus semakin berkembang, Amin, termasuk amin, juga AI Institute Indonesia ya, Ya, Bu ya, amin. membantu lebih banyak orang dan juga perempuan Indonesia menggunakan AI. Baik, terima kasih Sobat Media. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, Durasi Dua Rasa. Dua sisi. Terima kasih.